Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahu azim. Quran surah Al-Baqarah ayat 218 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah, karena pada malam hari ini malam yang bahagia. Di musola kita ini musola Tawalib cacang tinggi, cacang rendah, atau cacang sadaelo? Cacang tinggi, bayang? Kita telah sama-sama hadir. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iya, ibu bapak. Iya. Salawat dan salam buat junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada beliau serta kerinduan kita untuk berjumpa dengan beliau nantinya di yaumil qiyamah, serta ucapan salawat yang senantiasa kita baca, semoga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat beliau baginda Rasulullah, dan berjumpa dengan beliau nantinya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pengurus musola beserta jajarannya yang kita hormati, para angku-angku nini mama nanggadang basa batua, nan ba ibarit kayu gadang di tengah koto bapucuak cewang kalangi bauret cukap karuni. Batang nanggadang tampe basanda urek na leba tampe baselo. Daun na rimbun tampe bataduh jikalau hujan balinduang katiko pane.
babungori pun diadai babuah katonan bana bakuli raso juga reso. Seterusnya kepada alim ulama tonggak nan duo di musaji nan hidupnya baca min kitab. Seterusnya kepada ibu-ibu bundokan duang limpapeh rumah nanggadang. Kemudian kepada para generasi muda, anak-anak kita sebagai tonggak estafet, semoga mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal. Dan juga pada malam hari kini bersama jo kita mahasiswa KKN. KKN apa Kukerta? KKN ya. Kuliah kerja nyata dari Universitas Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Bara fakultas nan ada di siko. Pak, fakultas apa saja? Pak Ketua, fakultas apa saja? Apa? Bukan itu apa itu? Oh, apa lagi? Tarbiyah dan ilmu. Oke. Mudah-mudahan kehadiran daripada adik-adik kita mahasiswa KKN menambah keberkahan di kampung halaman kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan tausiah tentang peringatan Tahun Baru Islam, balasiko masih lapang, ya bisa ibu-ibu nadake pintu, geser kamu kok. Ya. Sebelum ambo menyampaikan tausiah, ingin ambo perkenalkan diri terlebih dahulu. Nan pertama namo nan diagih de urang gae adalah Hendra. Kemudian kete banamu gadang bagala. Gala nan diagih de mama atau datuah dalam suku Malin Kacil. Maka namu ambo kini Hendra Malka. Malka itu singkatan dari Malin Kacil. Kalau disingkok kete. Nah, kira-kira ibu dari bahasa ambo mengece ada ndak nan yang kira-kira bisa menebak dari mana Ustaz ko datang? Terima. Anak KKN ada yang sama bahasanya ya Pak. Kampung halaman jauh di Sinan gua. 160 km dari Siko. Dua danau nan talampaui. Pertama danau Maninjau, kedua danau Singkara. Kampung halaman Kabupaten Solo. Namo daerah keteknya Muarupani. Namo keteknya Cilai Parantian Bendi.
Namo keteklah sudah itu sawah tembang. Di sinalah diriku dilahirkan, dibesarkan oleh bunda dan dirawat. Ambo ampe bersaudara ibu apa-apa, ambo yang paling gadang. Jadi ambo anak pertama dari ampe anak ayah jua ambo. Karena ambo anak pertama, maka ambo anak pertama sekali lagi ya. Kata dunia. Lah, nan samo lagi jambo sudah itu dikuburan dalam tanah. Kalau kecil orang dulu nama kakaknya ya, anak kakaknya itu dikuburan dalam tanah. Sudah itu ibu-ibu tinggal di simpang gudang, tapi tidak di simpang tuana, masuk ke dalam lapis jambatan. Dake beri lamo namo daerahnya Lampawuh. Orang rumah hambo padusi. Ayah ambo para lumah kita tahu kayak ibu ya. Karena kini go adalah orang rumah orang go laki-laki. Jadi ambo asli laki-laki karena orang rumah ambo padusi, ambo waras dan normal. Anaklah batigo. Kini istri dalam keadaan hamil tua. Iyo lah ampi-ampi kamalagian gitu. Nah, kece Pak Dokter Jobo Dokter, kalau indah akhir bulan kini, awal bulan Agustus lagi anak, maka ambo kini juo meminta doa, kai ibu japa serta jamaah, mohon didoakan agar istri ambo salamai malayan, anak sehat, istri hidup dan sehat. Amin ya Rabbal. 3 bulan yang lewat kane USG paru orang rumah ko. Kece dokter menurut hasil USG laki-laki jo anakmu. Tapi dia ambo sungguh pun laki-laki kok dapat anak nang kamping ko kan parusi adanya. Anak yang pertama, kedua, ketiga laki-laki, minta patang, ya, kok dapat terakhir kok parusi adanya. Tapi karena model itu kecil dokter, nan penting anak lahir dengan selamat dan sehat. Lah, ibu-ibu apa-apa jamaah yang dirahmati Allah, kegiatan ambo menjadi sekolah tinggi ilmu tarbiyah Al-Yakin Muaro Sijunjung, ya, dosen PAI. Jadi ambo berulang-ulang dari Simpang Gudang ke Solo ke Sijunjung, sakali 5 baleari. Itulah keadaannya ibu sebagai salam perkenalan. Baiklah ibu-ibu apa-apa jamaah yang dirahmati Allah. Ada anak katanya? Ada apa? Usia ambo kini 39 tahun. Lahir tahun 1985. Apa bu? Kira-kira kalau kecil ibu tadi berapa usia bu? Usia kinilah 39 tahun. Nah,
Ndak ada rencana akan menambah orang rumah dari bu. Karena awal lah gae uban lah putih. Nah, ibu-ibu apa-apa jamaah yang dirahmati Allah. Baiklah kita masuk kepada pengajian kita tentang memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah. Nah, ibu-ibu apa-apa jamaah yang dirahmati Allah. Kira-kira dek ibu-ibu kuah. Ambo bertanya dulu. Kabar lamo kata lo duduk mandangan ambo mengaji. Mungkin sudah. Bu, sajam. Insyaallah kayu begitu ya. Kalau leta laki di bahan 1 jam, kalau enggak beko di mabih berhenti. Ya, Bu. Bagi ibu nan pandai mulia basanda. Nan mangan tua boleh lalok lah. Tapi syaratnya kok kalau lo juga sabalah pijangan mato. Kemudian sebelum ambo melanjian, ambo ndak fasih berbahasa Indonesia. Iya satu lah. Nan kedua pun ndak fasih bahasa Lubuk Basuang. Jadi kalau baca pua bahasa ambo beko lah, tolong ibu pahami saja. Mana ndak paham bertanya. Lah, ya Bu? Ya Pak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memerintah, maka datanglah Abu Musa al-Asy'ari melapor kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kami dapat surat dari kerajaan tetangga. Suratnya tu pakai tanggal, pakai tahun. Pakai tanggal, pakai tahun, lengkap bilangannya. Lalu apa yang menjadi pertimbangan oleh engkau wahai Abu Musa? Kami merasa bingung bagaimana cara membalas daripada surat raja-raja tetangga ini, sementara kita orang Islam belum ada kesepakatan tentang tahun kita sendiri orang Islam. Jadi ketika hidup Rasulullah alun-adu tahun Islam itu Ustaz, alun belum. Rasulullah ketika beliau berdakwah, ketika beliau menyampaikan Islam, tidak ada kefikiran ketika itu untuk menentukan tahun Islam sendiri. Kalau seperti itu, bagaimana seharusnya? Apa yang menjadi acuan bagi orang-orang Islam di masa itu untuk menentukan tahun? Maka menurut kebiasaan daripada masyarakat Makkah ketika itu, ibu-ibu, kalau ada peristiwa yang besar, kalau ada kejadian yang luar biasa rasanya, maka itu dijadikan sebagai nama tahun itu. Contoh, tahun fil atau tahun gajah.
Bakok banamo tahun gajah karena di masa itu Abrahah bersama bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan kiblatnya orang Islam karena mereka itu merasa iri. Apa nan dirian de Abrahah tu ibu? Inyolah mencoba membangun kotanya sedemikian indah. Nama kotanya Sana'a. Tapi yang dikunjungi orang tiap tahun adalah Ka'bah. Secara hukum ekonomi, kalau daerah itu acok dikunjungi oleh orang, maka peredaran ekonomi ketika itu lancar. Samo ibu pai ka pesta pantai katiku sekali setahun bu ya. Maka orang nan datang katiku boleh dikecian ndak do ndak berlanjut. Maka Abrahah dengan gagah perkasa mengendarai gajah, membawa ribuan tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika itu Allah hancurkan tentara Abrahah ini bersama Raja Abrahah itu sendiri dengan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Maka ibu, tentara Abrahah itu mati sadwa lain. Sarupo daun dimakan kulit. Le nampak dewa bantu daun dimakan kulit. Lubang masih nampaknya tulang sirip-siripnya jadi. Kok tiba di kapal lo tak buat sampai ke bawah. Tiba di tangan langsung habis sekali kulit jo dagingnya. Nah, ndak ada dan selamat. Begitu orang di masa itu, orang Makkah menentukan tahun sesuai dengan peristiwa di masa itu. Kalau kami di daerah kami, Ibu, ada namanya Gampo Rabaa. Ada namanya orang mengecian Gampo Padang Panjang. Itu benar. Bila lah ia. Kalau kami di Solo bangku. Angku. Bila angku lah ia. Angku lah gaek ini mah. Bila angku lah ia. Kecianku tadi ndak takana le doyuang. Angku dulu lah ia katiko Gampo Rabaa. Gampo Rabaa tu. Ya. Di tahun 1 kecewrak. Ibu apa jamaah yang dirahmati Allah. Maka mendengar daripada jawaban Abu Musa Al-Asy'ari ini, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat sadwa lain. Dia rapi. Ketika hadir orang sadalahnya, kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, wahai sahabat, ini ada peristiwa yang menyebabkan kegalauan daripada sahabat kita Abu Musa. Nah, orang-orang di luar Islam mereka punya tahun Masehi, sementara kita belum ditetapkan. Kira-kira pendapat kepada kalian wahai sahabat. Jadi dimintalah usul kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mengambil kesepakatan tentang tahun Islam ini, atau yang disebut dengan tahun Hijriah.
Mausul sahabat. Nah, wahai Amirul Mukminin, nah, saya mengusulkan bahwa untuk menjadi dasar penetapan tahun baru Islam ini adalah kita ambil dari masuk kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu sahabat yang lain membantah, Amirul Mukminin, kami tidak setuju, karena awal daripada kelahiran baginda Rasulullah, Islam belum ada seperti sekarang ini. Jadi raso-rasonyo ndak pas. Kata Amirul Mukminin, kok iyo meretu siapa punya usul lain? Menunjuklah sahabat yang lain. Amirul Mukminin, banyak kalau kita tetapkan dengan tahun kematian baginda Rasulullah. Sahabat yang lain juga menolak, kami tidak setuju, karena kematian identik dengan iya boh? Kematian identik dengan kesedihan atau tidak? Kalau meninggal keluarga kita, sedih hawa atau senang? Iya ada sedih hawa. Iya boh? Tandanya sedih awak pai awak bertakzim, pai awak melayat. Makanya dek kita di Minang kuat kababuruk bambawan. Bambawan tu baru tadanga saja satu awak pai ke tempat orang bertakziah, orang yang menderita kemalangan. Nah, jadi rasa-rasanya indak cocok. Sahabat yang lain berusul, bagaimana kalau kita tetapkan ketika awal wahyu pertama turun. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata sahabat yang lain, kami juga keberatan karena awal daripada wahyu itu orang baru-baru mengenal Islam. Akhirnya ketika itu Ali bin Abi Thalib menyampaikan usul, wahai Amirul Mukminin, kami mengusulkan bahwa awal penanggalan kita tahun Hijriah ini kita ambil ketika momen daripada hijrahnya baginda Rasulullah dari Makkah ke Madinah, dengan alasan karena awal daripada hijrah inilah awal daripada kebangkitan Islam. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, sapakai kasadwalahnya bahwa penanggalan tahun baru Islam ini dimulai semenjak hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Masa itu namanya Yastrib. Namanya kini namanya Madinah Al-Munawwarah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, lalu ada beberapa hal yang menjadi latar belakang Rasulullah ketika itu berhijrah. Nah, yang pertama adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan orang Islam dari penderitaan yang diakibatkan oleh kerja ulah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah di masa itu. Ba'a intimidasi, ba'a bana bajinyo, ba'a bana indak sukunya orang Quraisy kepada orang Islam masa itu ibu-ibu apa-apa. Nah, pertama sekali kalau ketahuan seorang budak masuk Islam, budak kau lebih hina daripada pembantu ibu-ibu. Nah, lebih hina daripada pembantu. Bainonyo budak kalau waklah baji lah berang kau orang ngecek waang kau ya lah kejadian budak omah. Ya boh, karena orang ngecek dan budak kau yo hino kan. Nah, jadi ketika ada seorang budak yang mengaku beragama Islam, maka tuannya marah. Kalau ndak namuah meninggalkan Islam, disiksa. Salah satu diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Disiksa dek majikannya. Ari paneh siang angin dijamu di luar rumah, diimpi jo batu ndak diagih ayah. Keceran siku ayu, ndak diagih ayu dah. Ayo, berarti orang menggopoh saya ngecen ayu ya. Ada iya. Indah dia iya dong. Baitu bana. Sudah itu orang Islam diboikot. Boikotnya ibu apa-apa. Nah, orang-orang Makkah masa itu kafir Quraisy ketika itu di luar Bani Hashim, di luar Bani Abdul Muthalib, sapake ini untuk membuat pengumuman, membuat perjanjian. Nah, pemboikotan terhadap umat Islam. Isinya nan pertama, indak boleh mengecek, tidak boleh bertegur sapa dengan kaum Bani Hashim, dengan kaum Bani Abdul Muthalib dan orang Islam. Bu, kalau awak ndak ditaguanyo dek kawan, bah kira-kira ndak disapunyo dek kawan, bah kira-kira bah perasaan awak bu ibu awak. Nah, sehari 2 hari le talo dewa mungkin lai Pak Ustaz. Kalau seminggu bah, ayo kalau seminggu ndak menyapu awak tentu diturui ke rumahnya. Ete bah nan sebenarnya kok. Ya, lah seminggu ko ndak menyapu yang bodoh. Besur jalan bu lengah je, ete melengah je. Ado salah wak kete. Ada hutang nan lumba bayar. Atau nama salahnya kan begitu gitu kan. Nah, kita merasa tidak nyaman, apalagi apa-apa
Ibu-ibu di rumah apa-apa kalau lah berang nyonya niang saya. Apa-apa kalau lah berang, iya itu Pak ya. Apa-apa kok kalau berang nyonya diam saja. Nah, maka hati-hati Bu kalau lah gacok diam-diam siapa di rumah tanda apa lah berang, ubahlah perangai lain. Ibu, tapi kalau ibu-ibu berang Pak, hanya mencagacaunya. Enggak ada. Oh, di sekolah tidak. Lain tidak banyak dia. Nah, jadi selama lebih kurang 3 tahun orang di luar Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tidak mau bertegur sapa dengan orang Islam. Satu berdua. Nan kedua, tidak akan berjual beli dengan orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bu, 3 tahun dah ada orang nak berjual beli Jawa, kira-kira bisa awak bayangkan bah keadaan ekonomi wak. Pasal wang siko di ma, pekabalai kama siko. Pasal tiku apa lagi Senayan. Semuanya kampung Ambo tu hari Senayan. Lah, kalau kampung Ambo tu hari Sabtu, balai Sabtu. Nah, sapakai orang tiku tu lah, jo orang tiku sadua lain dan datang tu. Kalau ada ibu-ibu dari Cacang, pai kabalanjo kasinan, ndak muahnya jual barangnya kawak, galenya kawak. Bah kira-kira. Kalau ndak amunya antilah Ustaz. Kini kan dulu orang manggaleh langsung sampai ke rumah. Iko indah ada Bu. Ya, nan sampai ke rumah indah boleh, nan di pasar apolai sampai ke rumah. Selama lebih kurang 3 tahun ndak boleh berjual beli orang Islam. Nah, ketika itu terjadilah kelaparan yang hebat pada kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib serta orang yang beragama Islam di masa itu. Menangis dari jauh, tadanga tangih anak-anak, tadanga rintihan ibu-ibu, taranga isak tangi apa-apa, mencari anak tak makan, mencari bini tak makan. Begitu penderitaan Rasulullah dan umat Islam di masa ini. Berhari-hari ada kalanya tidak makan, bahkan sampai memakan daun-daunan kariang, sampai menyamak kulit kembali yang ada di sepak sandal atau sepatu. Di barasian balik baitu bana padihnya keadaan umat Islam di masa ini. Begitu perjuangan orang-orang di masa itu, di masa baginda Rasulullah masih hidup, mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ikhlas, mereka reda karena mereka yakin agama yang mereka anut adalah agama yang benar, yaitunya agama Samintaro di akhir zaman ibu-ibu, ada orang Islam ini yang tega menukar keimanannya dengan sembako, dengan kekuasaan, dengan harta dan kedudukan. Bahkan paling miris wahai ibu-ibu apa-apa, anak gadis orang Islam dinikahi dengan orang di luar Islam. Nauzubillah, summa na'udzubil. Nyo pura-pura masuk Islam, lah baranak surang, baranak 2, baranak 3, dibawanya masuk balik ke agama orang, ke agamanya sebelum agama Islam.
Mudah-mudahan itu tidak terjadi di generasi kita dan ibu-ibu apa-apa. Amin ya Rabbal. Kemudian Rasulullah ingin mencari tempat yang aman untuk memikirkan strategi dakwah. Makanya lengkaplah alasan baginda Rasulullah untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Ibu-ibu apa-apa, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di masa dahulu Rasul bersama umat Islam meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Ada yang meninggalkan istri yang tidak mau ikut dengan keyakinannya, meninggalkan suami yang tidak mau ikut dengan keyakinannya, meninggalkan sanak famili yang tidak mau ikut dengan keyakinannya. Mereka tinggalkan di kota Makkah, pergi ke kota Madinah, tidak membawa harta. Niatnya hanya satu, yaitunya mempertahankan Islam dan keimanannya. Lalu kita masuk kini, awak ndak di zaman perang, awak ndak di zaman penjajahan leda. Caranya kita mencari dan menggunakan momentum hijrah ini, peringatan tahun baru Islam ini terhadap pribadi-pribadi kita. Maka wak hijrawan tak perlu hijrah makannya, tak perlu hijrah tampe ditinggal cacang, pai wak katiku, pai wak kagasan, pai ke simpang gudang, tak perlu. Tapi hijrah kita hijrah maknawiyah. Secara syariat awak tak pindah rumah, tak perlu ditukar orang rumah, tak perlu ditukar pak pajak. Ya bang? Ya, indak perlu ditambah, indak perlu dikurangi. Ya bang? Iya bang? Nah, tetapi hijrah kita adalah hijrah secara hakikat. Aduh andaknya nan kita rubah dalam diri awak. Namanya pertama hijrah fikriyah. Hijrah pemikiran kita dari pemikiran nan dak namuah maju, nan indak namuah menerima perubahan, dari pemikiran-pemikiran yang jahat kepada pemikiran-pemikiran yang baik. Biasanya awak suka bapikir-pikir tak elok kau orang. Awak suka babuek jaik ke orang. Kita mudah buat sangka kepada orang, berburuk sangka kepada orang lain. Nah, maka hari ini tinggalkan fikiran-fikiran itu. Nanti sabanta saya berpikir tak awak ba orang ko nakasan saro. Kuado orang kayo, ku dapet kayonyo habis. Kayonyo pindah kawat, ya bu? Kuado orang bahagia, nah kuada pe nan bahagianyo pindah kawat orang tu ndak usah. Istilah kerennya SMS, susah mencari orang senang, senang suko mencari orang susah. Ada manusia seperti zaman sekarang ini? Di sikon ada dong, tempat lain mungkin lain. Ya boh ya, siku orang-orang elok satu lain, ahli-ahli surga satu lain, calon-calon penduduk surga satu lain. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bu, kok ada tetangga membeli sofa baru,
lain namuh lalu matoa malam nan salam mo ba lain dak tiok sabanta sewa sabui kau dawa di siku bauda bajo babang bamas atau siapa babang baju bautia sembarang je lah ya. Aduh di tempat lain bu tetangga bali sopa baru nan magasai laki ba magasai laki tiuk sabanta ze disabui ke lakinyo dah sopa dah parabola dah TV ancak dah ameh lain sebagainya. Nanti tangga aku iyo loh bali amehnya nyotiok sebentar saya pai ke rumah awak ya apa lain pai barale ya pai barale entah kok disikun ndak ya di tempat kami ya di tempat kami kalau ibu-ibu pai barale kalau indah kan nampak langannya kuah balili kuah alusan nang ati tiok sabanta ange lagi ya tiok sabanta se macam jam jam bagagi ayo ada mereka dak tempat lain tu nyus tak sikoi nah jadi ini apa nah jadi pikiran-pikiran yang seperti itu mesti kita tinggalkan. Tinggallah pikiran-pikiran yang buruk. Lah, kalau cakap orang laki bini, lah bu, ya cakap orang laki bini, nah wanyo magi nasihat saja. Ya, masalahnya rukun atau tidak tergantung kepada nasib rumah tanggonya. Jadi kita mesti hijrahkan pikiran kita ini. Ada loh bu, pikiran kau buruk sangka ke manusia. Ada loh buruk sangka ke laki. Nah, Ustaz bakok kami je nambah saboi. Bakok kami je nambah rusi basaboi. Dek karena nombor laki-laki. Ya bu ya, supaya sayang bertambah sayang suami kawa ndak boleh buruk sangko. Kok painyo ke rumah dun sana ya kok painyo ke rumah dun sana jangan ditanya barang magi piti tadi jangan bu aduh ya di suatu daerah ketika suaminya pai ke rumah dun sananya cek bininya di rumah wah apa kau ya itu muncuan wah apa kau ya tiok sebentar saya pai ke tempat dun sananya mungkin di sini tuh pidilannya cokoh-cokoh aja ya jadi nah suzon. Nah, sudah itu adalah manusia yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangkanya. Awak kabajalan lapade bajanji jo kawan rupanya giu deh tuanalah ku apu kulah panganai nyo sangko samua awak je tuanalah ya apolah panganan Tuhan hujan kaujan sehari ya tipu paneh apu kulah sawanai panganan Allah laba tahun paneh laba bulan paneh biluari kaujan ada manusia yang berburuk sangka kepada Allah. Ketika dia ki ujian di Allah sakit, dia ki ujian sakit di Allah nyo ndak bersabar, nyo marasu buruk sangka ke Allah.
lah cuiku awak rajin sembahyang, rajin puasa, rajin mengaji, rajin ke surau. Nan sakit ko tiuk sabanta je. Ya ba? Ya ba? Nah, sebahagian. Maka hijrahkanlah fikiran kita, jernihkan fikiran kita, usahakan fikiran kita ini selalu berbaik sangka kepada siapa apalagi kepada Allah Subhanahu. Aku yang pertama yang penting dan harus kita usahawan. Dan kedua adalah hijrah i'tiqadiyah, memurnikan hati kita, iman kita dari sifat-sifat riya. Riya tahu? Lai Pak Ustaz, Riya ko kan anaknya Ibu Zubaidah. Riya ko kan istrinya Pak Sulaiman. Indah. Riya itu adalah beribadah karena selain Allah. Contohnya, pai ka surau, pai ka musaji, karena ingin dikecian di orang soleh, orang sudah itu berinfak, bersedekah. Kalau ndak disapui anak mau de Pak Pengurus, lupa Pak Pengurus menyabuian, awak protes. Pak Pengurus, kau bawa Pak Pengurus, bandak betulih nama ambo, bandak besabuin nama ambo. Terbesit dalam hati awak bahwa sedekah kita itu karena ingin diketahui dan ingin diakui oleh orang. Tidak boleh. Ada orang itu di sekolah ada. Elok saudara. Nah, Bu, sudah itu awak menolong kawan atas dasar perintah Allah kah, atau karena ingin dibalih jasa di orang bisa lihat? Lai karena perintah Allah, Ustaz. Lah ingin dapat palu, tapi wa ingin lo bisa dibantu do de orang, dibalik lo jasa de orang. Sehingga Bu, ketika ndak dibalik jasa de orang, awak sabui bisa awak. Kalau bahasa siko ciraco namanya. Ya ciraco namanya. Kalau kami di Solo nama daerahnya dipacek-pacek. Disabui-sabui, menyasa dan menolong kau dulu, menyasa dan menolong mapak dulu. Itu kecilnya. Indak membalih guna. Itu tidak boleh tahu. Jadi murnikan hati kita, murnikan keimanan kita bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap awak menolong orang, setiap awak menolong makhluk Allah, setiap kita berbuat baik kepada sesama hanya karena Allah Subhanahu. Nah, soal dibalih atau indah itu urusan orang tu. Yang penting Allah mencatat sebagai amal soleh. Para lu nak kita diingean, Bu. Para lu kita diingean nak Pak. Para lu. Termasuk kami nak mengecek kau buat. Ustaz-ustaz kau para lu diingean buat. Nah, karena ustaz-ustaz kau kadang sebagian ustaz-ustaz kau ya, ada lo nan lupa bagai. Karena kami juga manusia biasa, perlu diingatkan.
Nah, belum tentu kami ini orang yang terbebas dari dosa dan kesalahan, karena kita semuanya adalah makhluk yang lemah. Semakin tinggi iman awak, semakin banyak ilmu awak, semakin basapi setan menggoda awak. Ya Bu ya. Yang kedua, kecian saya liur dulu. Lah, yang ketiga, hijrah sulukiyah, yaitunya hijrah dari tingkah laku yang tak baik kepada tingkah laku yang baik. Contohnya, apa contohnya? Nangai lelok. Le boleh lagi contoh apa? Biasanya kalau awak berjalan melewati ladang, ya ladang musiko para kebun, lah kebun tetangga, ladang tetangga, atau lewat di sawah tetangga awak. Nah, biasanya terkadang dek rancaknya padi, babi kuan dek rancak padi lai, bagatir, bambiak, bagatok, bamakan, sebutir. Nah, kok wak ndak wak minta wak? Dosa tidak? Dosa tidak? Sudah itu di rumah wak kan ada sarok. Ada sarok, sudah itu sarok tu wak bawa keluar rumah, wak jinjang pakai kantong asoy. Sudah itu ketika berjalan sembarang dicampak saja. Elok perangai itu buruak. Sudah itu di rumah awak jatuh galih pecah badagai. Kamu apa cempaan? Kamar cempaan. Kasabalaru kata pija jalan. Untung syukur-syukur layado dibuat tampek spesial ci untuk penyampaan kacau. Pacahan kacau kali pacah, pilihan pacah, sekalonan pacah. Ya. Nah, kalau itu tidak ada masalah. Nyonan jadi masalah karajo buruak gua sembarang dicampaan saja. Bu, Pak, kalau sembarang dicampak saja salah karajo awak tidak? Nah, salah. Sudah itu ada nan orang disiko ibu-ibu karajonyo batani. Ada nan batani, ada nan buat sawah. Nah, ketika musim ke sawah tiba, awak sawah para luaya. Nah, ada nan bajariah menjapui air kaulunyo. Satu gotoroyong, ada nan cadia. Berair sawah di atas, baraya sawah di bawah. Batabuk pamatang kawan malam-malam. Nah, ada nan cak-cak jatuh sore-sore. Cak-cak jatuh bagelincian kaki tu sehingga rompak pematang kawan. Karajo salah, karajo buruak, karajo bayar. Ada yang model itu. Di siko tak ada do, mano tahu tampek lain ada. Sudah itu setiap musim ke sawah bacakak setarui. Tolak karwa. Ambo sabui di kampung ambo je lah ya. Di kampung ambo banyak nan model itu. Iya. Jangan sabui nama orang dah, Bo. Ndak ya. Iya.
Kalau le minta rela dah bang. Kalau ndak minta rela berdosa, jangan itu lebuk dangai lelok di cerita boa. Ija, dangai lelok. Jambu tahu? Queenie tahu? Queenie kalau nyola masak tu kan jatuh tu. Apalah haragonyo Queenie jatuh kadang tiba di tanah, ya. Tapi ndak awak nam punyo doh, wa ambil. Lah, awak ambil. Ndak punya awak doh, berdosa tidak? Iyo Queenie dapet doh pak. Lah. Kalau berondol bunyi kabarnya, ku disiko wah yang bodang arah ke simpang gudang. Allah hado kesepakatan orang punya sawit, berondol boleh dipilih, nanda boleh di ninja. Iya ninja nama sekolah. Ditunja. Kalau bahasa di internet sawit ninja. Toke menunjuk langit itu ini sawit apa nih? Ini sawit ninja atau sawit apa nih? Gitu ya. Jadi kalau berondol lah ada kesepakatan orang punya sawit di siko, baso berondol boleh dipilih, maka sia nama milih ndak berdosa. Nah, awak balik tadi itu, ya padi seribu pado dimakan buang. Bu, ya disabi dia awak. Dia giang kajawi. Nah, awak ndak minta izin ke orang yang punya, ndak boleh berdosa awak. Nah, baca ronyo lata sabi dia awak pai ketampe kawan tu. Keciaan ya tadi salibu ambo sabi. Lai izin lai rilai bu. Kecek kawan lai. Apalah salibu tu bu, ndak kabaa sabi je lah. Boleh tu. Nak jangan cuacu awak pai katampenyo, bu kalau besok kau nampak je seribu boleh diambil. Wah ingin praktis kan? Boleh begitu. Iyo sambutannya. Ya. Iyo bu awak pun takut berdosa lah. Suatu kali seorang ulama pulang mendoa dari rumah jamaah. Bu, dengan elok apa? Ya, pulang mendoa dari rumah jamaah. Kironyo sambanya samba bantai. Kalau kami di Solo namanya samba daging, di Siko namanya samba bantai. Daging jo. Berarti le sambo Solo je cacang mah. Kece orang simpang gudang samba bantai. Besolamoy. Lah ada orang mengecek di bantai wang je jo. Lah. Ambo di Sikoeran, ya di daerah simpang gudang tu banyak orang dibantai tapi tidak mati. Kalau di Solo Jawi dibantai matinya. Lah, termasuk ambo tukang bantai Jawi kurban. Lah, bu. Nah jadi suatu kali ulama ini pulang mendoa makan gulai bantai tasale daging di gigi lewat kakabun tetangga dipatah rantiang di sini untuk pancukia gigi. Apalah haratinya rantiang pancukia gigi bu. Tapi lupanya ketika tu nak takana dia dah untuk meminta rila ke orang yang punya kabun meninggalnya matinya. Beda meninggalnya mati. Apa bedanya? Salah duna. Mati itu bahasa Arab. Lah meninggal bahasa Indonesia. Ya. Binatang mati jo. Iza mata mati bahasa Arab. Mati itu bukan bahasa yang kasar, tidak.
Dah, bahasa Arab itu. Lagi dia. Maningga ustaz ulama tadi itu, maningga ustaz ahli ibadah tadi itu, alun sempat inyolai meminta rila, rantiang nan dipatah di kabun tetangga. Katiko malam sudah di kubuan tu pak, bamimpilah ulama nang gadang lo di kampung tu. Apa mimpinya? Dalam mimpi dicaliaknya ulama tadi itu, ahli ibadah tadi itu sedang diazab dek malaikat. Lapai malaikat tadi ditanya ke ulama tadi, ustaz tadi pak, ya Buya kan ahli ibadah, bakok sampai diazab jo dek malaikat. Kece ulama tadi itu, beberapa waktu yang lalu pulang dari Manua, tasale dagiang di gigi, dipatah rantiang di kabun kawan untuk pancuki lagi. Itu je kesalahan ambo yo. Dipungkang dek malaikat. Kini tolonglah tu rumahnya di sinan Pak Ustaz. Di sinan rumahnya Buya. Sampai ke beliau tu ambo minta rila. Ketika bangun pagi-paginya, ulama tadi mencari orang tersebut dan memintakan rila kepada ahli ibadah yang meninggal tadi. Malam hari bermimpi kembali, ulama ahli ibadah tadi sudah mendapatkan tempat yang baik di dalam barzah. Jadi jangan sepele-sepele saja bu. Jangan awak anggap dosonan ketek itu akan dinilai kecil oleh Allah. Maka perbaiki akhlak kita, perbaiki tingkah laku kita. Termasuk nan tadi itu, Quran ka dimakan pastikan adalah yang halal. Quran ka diminum pastikan yang nan kampe hijrah su'uriyah. Apa itu? Hijrah berubah dari kesenangan-kesenangan yang tidak baik kepada kesenangan yang baik. Bagunjiang elok ndak? Ado nan suko bagunjiang orang? Ado. Kok ado awak tinggalkan. Ado orang suko nan baca kak saja jo tetangga. Bu, ada yang demikian? Kalau ndak baca kak dalam sehari sakit palue. Ndak lama makannya dah. Ada orang yang suku mengasah-ngasah orang saja. Kalau ndak ada orang nan yukasan dalam sehari sakit palonya, ndak lama makannya, ndak lama laloknya. Nah, kesukaan-kesukaan yang demikian maka kita tinggalkan. Ada orang yang suka mengicuh laki, ada orang yang suka mengicuh bini. Inyo setia. Ya, di rumah mengecek setia ka bini. Wahai adindaku sayang, wahai istriku tersayang, hanya dirimu yang ada di hatiku. Dikau tidak akan aku duakan dengan yang lain. Keceknya nyo ndak nyo duan, tapi nyo tiguan, nyampean, nyo limuan, nyo anaman. Ya, selingkuh tiap hari, setiap tikungan ada, tapi ndak disikut. Aduh, ibu-ibu padusi nan jahe ka suami aduh. Suaminya pai karajo, orang lain dinaian ke dalam rumahnya. Mudah-mudahan ini tidak ada. Nah, tinggalkan kecintaan, kesukaan yang tidak baik. Bu, Pak, ada orang suka dalam sehari kalau tidak basuh je kuah. Kuan mau kuah. Kalau tidak basuh je ko sakit paloe. Iya.
Itu apa lain nan batagua tu Pak. Iya pokoknya itulah. Maka dengan peringatan tahun baru Islam ini, tinggalkanlah kesukaan-kesukaan yang tak baik. Bu, ambo pernah mencaliak. Ya, kalau malam-malam ada orang baralik, di samping tenda organ itu ada orang menjual minuman kare. Nah, Bu, ya, bagi kita, yang kita dalam gojek, anak buan talah terserah lah. Ya, kok kaba musik Jawa, maka pesankan musik yang baik. Kok kaba artis juga, maka pesankan ke orang punya organ. Artisnya kalau laki-laki beneran, jangan laki-laki separa masak. Kalau nyopadusi pasanan pakaian sopan menutup nak lagu Minang lagu terserah, kok lagu gambus rancak bana. Ya, nampal yang parahnya Bu, ya, nampal yang parahnya artisnya panas, penonton sudah gila pula. Lah, nan ketek-ketek kamanakan mama apa berkumpul di sinan lailang lalu, tapi nak di situ dong, di kampung Ambo. Lah, di situ ada. Ndak, di situ lelok sudah. Nah, jadi memang apa ini yang penting bagi kita. Maka dengan peringatan tahun baru Islam ini, maka kita jadikan sebagai momentum merubah diri kita, merubah akhlak kita, merubah perangai kita, merubah hati kita, merubah kesukaan kita kepada hal-hal yang baik. Mudah-mudahan koklah model itu awak dalam kehidupan awak, dia gihlah awak keberkahan dan diberikan husnul khati. Amin ya rabbal. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan tergantung kepada niat, dan balasannya sesuai dengan apa nan kita niat. Kalau niat wak beribadah, maka insyaallah pahala nan didah. Kalau niat awak pai kamu saji, pai mencari nan rancak, maka dapat lawak terompa nan rancak. Ya, adulo nan luwih kalau di kampung Ambo kece Ustaz, apa-apa ibu-ibu jamaah, bawalah yang bagus-bagus, tinggalkan nan buruk-buruk. Ado nan salah tarimau, nyobao tarompa buruk, pulang taromparan. Ada yang demikian, tapi rasanya kini tidak ada lagi di tempat awak. Nah, maka mulai hari ini, karena dahulu Rasulullah dan umat Islam berjuang segitu payahnya, begitu sulitnya, harta, jiwa, dan darah dipertaruhkan dalam mempertahankan iman. Maka hari ini kita sebagai umat akhir zaman, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Jam 10 kita baranti. Nah, orang Padang mengumpa banang, dikumpa lalu dilipek-lipek.
Kalau dirantang namuah panjang, elok dipunta naknyo singke. Si daye pulang bakudo, babaju balangan panjang. Kalau hayat lai kabatamu juo, badoalah kita umua samopan. Maklumlah lidah nanindak batulang, bibia nanindak babingkai. Nan salah samo kita buang, nan elok samo kita pa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.